Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai tahapan-tahapan dalam postulat Koch. Pada suatu tanaman sakit sering ditemukan beberapa patogen yang pada bagian tanaman sakitnya terdapat beberapa jenis patogen atau beberapa jenis mikroba. Nah, untuk proses diagnosis yang lebih teliti guna mendapatkan patogen primernya ataupun patogen penyebab utamanya, maka postulat Koch ini mutlak harus dilakukan. Dalam postulat Koch sendiri ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, patogen harus selalu didapatkan berasosiasi dengan tanaman yang sakit. Artinya bahwa dalam proses ini kita akan melakukan isolasi patogen dari jaringan tanaman sakit. Nah, yang harus kita ambil jaringan tanaman sakit tersebut adalah tanaman yang memang menunjukkan gejala. Pada saat tanaman menunjukkan gejala, indikasinya adalah patogen tersebut berasosiasi dengan tanaman sakit tersebut. Maka setelah kita lakukan isolasi tahap pertama, langsung kita lanjutkan ke tahapan kedua, yaitu patogen dari tanaman sakit tersebut harus dapat diisolasi dan ditumbuhkan pada biakan murni. Jadi isolasi yang kita lakukan tadi memang bisa dilakukan dalam media buatan. Contohnya adalah media PDA. Nah, untuk postulat Koch ini sendiri memang dikhususkan untuk patogen-patogen yang memang tidak bersifat parasit obligat. Artinya patogen ini memang dapat dibiarkan pada media buatan. Kemudian yang ketiga, patogen yang telah berhasil ditumbuhkan dan dibiarkan pada biakan murni tersebut harus dapat direinokulasikan pada tanaman sehat sejenis, baik dari spesies, varietas, atau klon yang sama. Nah, jadi pada tahap ketiga ini adalah setelah kita melakukan isolasi patogen dari jaringan tanaman sakit, maka kita akan memurnikannya, ya kan? Kita murnikan patogennya, kemudian kita akan menginokulasikannya atau menularkannya kembali pada tanaman sehat, tanaman dengan varietas, jenis maupun klon yang sama. Nah, pada saat melakukan ini, hasilnya gejala yang dihasilkan dari proses inokulasi ini harus timbul, gejala yang timbul itu harus sama dengan gejala yang kita dapatkan pada proses isolasi yang pertama yang di jaringan tanaman sakit. Jadi gejalanya harus sama persis dengan tahapan pada postulat Koch yang pertama tadi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah patogen pada tanaman sakit tersebut sebagai akibat rekonvalesi tersebut harus dapat direisolasi dan dapat ditumbuhkan kembali pada biakan murni. Patogen hasil pertumbuhan pada biakan murni ini harus memiliki karakteristik yang tepat sama dengan patogen yang diperiksa pada tahap 2. Jadi pada tahap 4 ini setelah kita melakukan reinokulasi di tahap 3, artinya kita menularkan tadi, kita keluarkan ke tanaman sehat sehingga didapatkan gejala yang sama dengan pada poin pertama tadi, maka kita lanjutkan ke tahap 4, melakukan reisolasi kembali. Jadi kita reisolasi dari jaringan tanaman sakit yang ada pada tanaman 3 tadi atau proses ketiga tadi. Nah, pada saat kita lakukan reisolasi, kita biarkan di media buatan kembali, hasilnya harus sama persis dengan yang ada pada tahapan 2, yaitu hasil dari isolasi tahap pertama. Jadi yang kita amati adalah karakteristiknya. Selain mengamati gejalanya, kita juga mengamati mikroskopisnya. Bila sama, maka kemungkinan itu adalah patogen primernya. Baik, kita akan mulai untuk postulat Koch-nya untuk tahapan pertama. Prinsip yang pertama yaitu tanaman patogen harus berasosiasi dengan tanaman. Jadi di sini tanaman yang akan kita pakai sebagai percobaan kita adalah tanaman lada. Yang dimaksud tanaman atau patogen selalu berasosiasi dengan tanaman adalah ini. Jadi yang akan kita ambil, yang akan kita isolasi yaitu gejala ini, gejala bercak ini akan kita isolasi.
jaringan tanaman ini akan kita ambil untuk kita tumbuhkan pada media PDA. Selanjutnya alat yang dibutuhkan yaitu adalah tisu, jarum ose, pembakar bunsen, kemudian gunting, bisa diganti dengan silet atau cutter ataupun scalpel. Bahan yang kita harus siapkan yang pertama yaitu media PDA yang setelah dituang pada cawan Petri, air steril, klorok ataupun NaOCl, bisa kita pakai dari pemutih pakaian lalu kita encerkan. Klorok yang kita butuhkan yaitu NaOCl 0,5%. Selanjutnya yaitu tanaman sakit, tanaman yang akan kita cari tahu penyebabnya ataupun patogennya. Baik, tahapan isolasi patogen dari jaringan tanaman sakit yang pertama yaitu kita harus melakukan disinfeksi meja kerja kita. Jadi artinya kita akan melakukan proses disinfeksi agar memang pada saat kita melakukan proses isolasi tidak terjadi kontaminasi. Nah, tempat kerja yang akan kita pakai yaitu adalah laminar airflow. Ya, jadi untuk cara kerjanya, pertama kita buka, kemudian kita semprot dengan alkohol 70%. Setelah itu kita tutup, lalu kita tekan tombol UV sinar ultraviolet untuk mematikan mikroorganisme yang memang ada di dalam laminar airflow ini selama 20 menit. Selanjutnya setelah 20 menit sinar UV kita hidupkan selama 20 menit, maka kita matikan sinar UV-nya. Lalu jangan sekali-sekali membuka pintu ini pada saat sinar UV-nya masih hidup, karena itu akan berisiko karena dapat mematikan jaringan kita. Kemudian kita buka, kita hidupkan lampunya, nah, lalu bisa kita hidupkan blower. Jadi blower ini juga fungsinya adalah untuk mengeluarkan mikroba-mikroba atau jasad-jasad yang telah mati tadi terkena dengan sinar UV. Kita tunggu, sebaiknya apabila kita akan melakukan proses bekerja di dalam laminar ini, sebaiknya kita butuh waktu. Kalau kita akan bekerja siang, ya kita siapkan 1 jam sebelumnya. Tuh, jadi bisa agar proses disinfeksi bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah kita hidupkan blowernya, bisa kita matikan dulu. Kemudian kita bisa lakukan disinfeksi sekali lagi agar bekerjanya benar-benar aseptis ya. Ini kita semprotkan kembali. Setelah itu kita lap dengan tisu. Nah, baik. Jadi LAF sudah dapat digunakan. Setelah kita melakukan disinfeksi untuk meja kerja, maka kita akan mengambil sampel ataupun mengambil jaringan tanaman sakit dari tanaman lada yang akan kita lakukan percobaan. Nah, di sini kita lihat ada gejala bercak pada daun lada. Nah, inilah yang akan kita cari tahu siapa sih penyebabnya dari penyakit bercak ini. Patogennya siapa? Oke, yang pertama kita bisa pakai gunting. Kita ambil. Nah, pada saat pengambilan spesimen ini, yang kita ambil adalah tanaman yang pada perbatasan setengah sakit dan setengah sehat. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, bagian tanaman yang kita ambil adalah
Bagian yang setengah sakit dan setengah sehat. Jadi yang sehat itu daunnya masih berwarna hijau, sedangkan yang berwarna kehitaman adalah gejalanya. Nah, tujuannya apa? Kenapa kita ambil bagian tanaman yang setengah sakit dan setengah sehat? Adalah yang pertama, pada saat kita melakukan isolasi, artinya kita menumbuhkan dia pada media PDA, itu akan menjadi tempat tinggal baru untuk si patogen ini. Sehingga butuh nutrisi awal agar dia bisa dapat beradaptasi dengan media PDA agar dia bisa tumbuh. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat di sini, nah di sini ada bercak tanaman sakit ini. Kalau kita lihat adalah sisi yang ini, sisi yang mengarah ke tanaman yang masih hijau atau daun yang masih hijau, patogen ini sedang aktif menyerang. Beda dengan patogen yang sudah berada di sini, sudah gejala lanjut di sini, maka kemampuan ataupun virulensinya akan lebih tinggi yang di sini pada perbatasan sakit dan sehat karena dia sedang aktif-aktifnya menyerang untuk mencari nutrisi baru. Baik, kita akan melakukan proses isolasinya setelah kita tadi mengambil jaringan tanaman sakit dari tanaman lada. Pertama, sebelum kita bekerja di meja laminar airflow ini, maka kita pastikan tangan kita itu steril. Untuk jam mungkin perlu dilepas saja. Kemudian kita semprot disinfektan dulu. Agar mengurangi kontaminasi. Kita paus, Mbak. Oke, jadi ini jaringan tanaman sakitnya yang tadi kita ambil. Pertama, kita bersihkan di air steril selama kurang lebih 30 detik. Setelah 30 detik, maka kita lakukan disinfeksi dengan mencelupkannya di larutan NaOCl 0,5% selama 30 detik, 30 sampai 1 menit. Oke, setelah 30 detik, maka ini kita bilas kembali pada air steril. Nah, setelah kita bilas, baru kita tiriskan pada tisu untuk mengeringkannya. Baik, setelah proses disinfeksinya dilakukan, maka kita akan menanamnya di media 3. Baik, selanjutnya proses isolasi. Ini media PDA yang sudah kita tuang ke dalam cawan Petri. Dan di sini ada alkohol dan pinset untuk mengambil jaringan tanaman sakitnya. Pertama, kita lakukan disinfeksi juga terhadap pinsetnya. Kita celupkan ke dalam alkohol 70%, lalu kita bakar. Lebih baik sampai berwarna merah seperti bara. Kemudian sekali lagi kita celupkan ke alkohol, kita bakar lagi. Baik, selanjutnya karena ini pinsetnya sangat panas, takutnya nanti pada saat kita mengambil jaringan tanamannya patogennya akan mati, maka bisa kita dinginkan di pinggir media. Setelah ini kita ambil, lalu kita tanam di tengah.
Kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik wrap. Nah, kemudian setelah ini hasil isolasi ini maka akan kita inkubasi selama kurang lebih 1 minggu. Baik, ini ada disinfeksi dulu. Stop aja, Mbak. Selanjutnya kita ambil cuplikan dari isolat yang sudah kita dapatkan. Kita disinfeksi. Baik, setelah kita beri tanda bor gabusnya, nanti akan kita inokulasikan ke tanaman. Baik, ini adalah isolat hasil inkubasi dari isolasi jaringan tanaman sakit lada yang minggu kemarin 7 hari yang lalu. Maka tahap selanjutnya adalah proses reinokulasi, yaitu proses penularan kembali kepada tanaman yang sehat. Jadi harapannya nanti pada saat kita tularkan, maka hasilnya akan sama dengan gejala yang kita lihat pada pertama kali. Oke, kita ambil. Satu cuplikan. Kemudian kita taruh. Kemudian kita beri selotip. Lalu sampai bergejala. Setelah bergejala maka kita akan lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses reisolasi ke media PDA. Oh ya, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah dalam tahapan ini selain kita melakukan reinokulasi, kita juga harus melakukan pengamatan mikroskopis dan makroskopis terhadap isolat yang kita dapatkan. Jadi kita harus mencarinya, melihat bentuk koloninya, warnanya itu sama atau tidak, kemudian kita catat warnanya, bentuk koloninya, kemudian kita amati secara mikroskopis, melihat konidianya atau sporanya berbentuk seperti apa. Baik, setelah reinokulasi 7 hari yang lalu, maka kita akan mengamati apakah penularannya berhasil atau tidak, dan gejalanya sama atau tidak dengan gejala yang di awal pada tahapan post-rat-kos yang pertama, isolasi jaringan. Kita lihat dari belakang di bagian bawah daun. Oh ya, di sini terlihat ada gejalanya, jadi bercak kehitaman. Nah, kemudian ini bisa kita coba buka. Kita buka hasilnya. Dan memang sudah bergejala ya, masih sedikit karena memang masa inkubasinya pengamatan kita masih di 7 hari. Nah, kemudian setelah ini kita lakukan pemotongan untuk dilakukan reisolasi kembali. Baik, ini adalah hasil dari proses reisolasi jaringan tanaman sakit setelah kita lakukan reinokulasi. Jadi kalau kita amati bentuk koloni dan warnanya sama seperti pada tahapan selanjutnya. Tapi selain itu kita juga harus mengecek ataupun mengamatinya secara mikroskopis. Dan setelah diamati mikroskopis ternyata memang sama bentuknya. Jadi penyebabnya adalah memang patogen ini. Dan Oke, jadi patogen ini kemudian setelah kita amati secara mikroskopis, maka didapatkan bahwa adalah patogen ini penyebabnya. Kemudian lakukan identifikasi secara mikroskopis dan ternyata memang diduga patogen ini adalah patogen Phytophthora, penyebab busuk pangkal batang pada lada. Dan yang kita amati itu adalah pada gejala bukan pada batangnya, tetapi merupakan gejala pada daunnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa penyebab dari penyakit ini adalah Phytophthora.